بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة وأيتها الأحوات rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmiah yang berbarakah insyaallah taala. Adapun pada kesempatan yang baik ini, kita akan memulai untuk membaca sebuah risalah singkat tapi padat yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, berjudul Al-Usulu As-Sittah. Al-Usul As-Sittah, yang maknanya, yang terjemahannya adalah landasan yang 6. Al-usul adalah jamak dari kata asal. Jamak dari kata asal. Jadi mufradnya adalah aslun. Dan aslun dalam bahasa Arab bermakna landasan atau pondasi. Para ulama mendefinisikan al-asl dengan ucapan mereka, ma yubna alaihi ghairuh, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Yani dibangun di atas sesuatu tersebut, pada asal tersebut, pada landasan tersebut, sesuatu yang lain. Dan pondasi ada dua macam. Yang pertama, pondasi yang bersifat hissiyah, yang bersifat bisa dilihat oleh panca indera. Seperti misalkan pondasi rumah, pondasi bangunan, ini bisa dilihat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Tatkala Ibrahim mengangkat al-qawaid, pondasi rumah, yaitu rumah Ka'bah. Yang kedua adalah pondasi yang maknawiyah, yang tidak kelihatan, seperti pondasi agama, pondasi keislaman, pondasi keimanan. Ini bersifat maknawiyah, tidak kelihatan. Yang terpenting adalah makna al-usul, maksudnya adalah pondasi atau landasan. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun pada landasan tersebut sesuatu yang lain. Seperti landasan rumah dibangun di atas landasan tersebut bangunan di atasnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, ya, sebuah kalimat yang baik, kalimat tauhid, la ilaha illallah, seperti kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabit, ya, pondasinya, akarnya kuat, wa far'uha fis sama'. Pohon itu kalau akarnya kuat, pondasinya kuat, maka tangkai-tangkainya pun akan subur. Berbeda kalau sebuah pohon tidak memiliki akar, atau akarnya, pondasinya tidak kuat, maka dia tidak akan subur. Ini makna al-usul. As-sittah maknanya adalah 6, sebuah bilangan. Sittun artinya 6. Dan di sini as-sittah dengan tak marbutah, karena sebagaimana kita tahu dalam bahasa Arab, apabila dalam keadaan seperti ini, maka antara adat, ya, dengan ma'dud
antara na'at dengan man'ut harus apa? Berbeda. Tatkala al-usul mudzakkar, maka as-sittah harus muannas. Makanya bedakan juga dengan risalah penulis juga, ya, yang berjudul Al-Qawaidu Al-Arba'u. Al-Qawaidu Al-Arba'u. 4 landasan. Di situ bukan arba'atu. Kenapa? Karena kata al-qawaid merupakan jamak dari qaidah, dan qaidah adalah muannas. Tatkala qaidah muannas, maka al-arba'u dengan mudzakkar. Ya, ini qaidah yang dibahas dalam bahasa Arab. Baik. Selanjutnya kita mulai insyaallah taala dengan membaca risalah beliau ini. Risalah beliau ini adalah risalah yang sangat penting. Memuat 6 masalah yang merupakan permasalahan penting yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, yang insyaallah nanti akan kita ketahui bahwa isinya mencakup 6 perkara. Yang pertama adalah tentang at-tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Yang kedua yaitu tentang persatuan dan lawannya, yaitu perpecahan. Yang ketiga yaitu kewajiban mendengar dan taat kepada para pemimpin. Yang keempat adalah mengenal siapakah yang apa yang dimaksud dengan ilmu dan siapakah yang disebut dengan al-ulama. Baik. Yang kelima, ya, untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu membantah syubhat yang dicetuskan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran. Ini 6 masalah yang akan dibahas oleh penulis di dalam risalah beliau yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat padat. Beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Penulis seperti halnya para ulama yang lain memulai dan membuka kitab-kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau membuka, atau para ulama membuka kitab-kitab mereka dengan basmalah karena beberapa hal. Yang pertama, iqtidaan bi kitabillah, untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ya, karena Al-Qur'an setiap suratnya dimulai dengan basmalah, kecuali surat apa? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Semua surat di dalam Al-Qur'an, ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah. Ya, kecuali surat At-Taubah. Dan ada perselisihan di kalangan para ulama, kenapa surat At-Taubah tidak ditulis di sana basmalah. Sebagian para ulama mengatakan, sengaja dihilangkan karena dicuri jin. Nah, yang mencuri adalah jin, sehingga copot dari surat At-Taubah. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, karena masalah seperti ini tidak bisa kita pastikan kecuali berdasarkan dalil. Dan pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang benar dalam masalah ini, bahwa kenapa para ulama tidak meletakkan basmalah, karena para sahabat waktu itu bingung. Para sahabat waktu itu bingung, apakah surat At-Taubah ini sambungan dari surat sebelumnya ataukah tidak, ataukah surat sendiri. Karena mereka bingung, maka mereka apa? Tidak meletakkan basmalah. Tidak meletakkan basmalah padanya. Dan ini pendapat yang benar, yaitu bahwa At-Taubah tidak pakai basmalah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mempersatukan para sahabat di dalam kesesatan. Seandainya memang dalam surat At-Taubah ada basmalahnya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada para sahabat untuk meletakkan basmalah padanya. Baik. Yang kedua, alasan para ulama memulai basmalah dalam kitab-kitab mereka adalah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menulis surat-surat kepada para raja dan yang lainnya, mereka memulainya dengan basmalah. Seperti dalam surat beliau kepada Raja Romawi,
Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Malikir Rum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah kepada Raja Romawi. Misalkan. Dan banyak sekali surat-surat beliau yang mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan basmalah. Baik, berarti kita memulainya atau para ulama memulainya yaitu karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Baik. Ya, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Adapun hadis yang sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ya, dalam kitab-kitab mereka, yaitu hadis kullu, ya, dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa ajdar, atau fi riwayah fa huwa aqta. Setiap urusan yang penting yang tidak didahului dengan basmalah, maka urusan tersebut tidak ada barokahnya, terputus. Ya, hadis ini sekalipun masyhur di kalangan para ulama atau dalam kitab-kitab para ulama, tetapi para ulama ahlul hadis menegaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun banyak jalannya, tetapi setiap jalannya tidak luput dari rawi yang pendusta atau rawi yang ditinggalkan hadisnya sehingga tidak bisa terangkat. Hal ini seperti dijelaskan secara bagus oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, hadis nomor yang pertama. Baik, ini alasan yang kedua. Kenapa para ulama mendahului dengan basmalah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa para ulama mendahulukan atau membuka kitab-kitab mereka dengan basmalah, yaitu littabarruk bi asma'illahi jalla wa ala, untuk mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala berbarokah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, sungguh berbarokah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah maknanya adalah al khairul katsir ad-daim. Kebaikan yang banyak dan terus menerus, itu namanya al-barakah. Bukti bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala berbarokah adalah kalau kita menyembelih tanpa membaca basmalah, maka sembelihan tersebut haram. Dan bukti juga yang lain menunjukkan tentang barokahnya nama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita makan tanpa membaca basmalah, maka setan akan makan bersama kita. Ya, ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang barokahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan bahwa orang yang masuk ke WC tanpa membaca basmalah, maka jin akan melihat kepada auratnya. Satru baina aurati bani Adam wal jin, ya, ayyakula bismillah. Ya, penutup antara aurat Bani Adam dengan jin adalah dengan membaca basmalah. Jadi jangan lupa, kalau ketika masuk WC baca basmalah. Kalau tidak, maka jin akan ngintip. Nah. Baik, ini ayolah ikhwah, 3 alasan kenapa para ulama memulai atau membuka kitab-kitab mereka dengan basmalah. Yang pertama, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim, ya, karena setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. Yang kedua, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah untuk mencari barokah. Dan ngalap berkah seperti ini, mencari barokah seperti ini adalah disyariatkan. Karena at-tabarruk ayyuhal ikhwah perlu diketahui ada 2 macam. At-tabarruk al-masyru', mencari berkah yang disyariatkan. Mencari berkah yang disyariatkan, yaitu mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mencari berkah dengan Al-Qur'an, mencari berkah dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ya, athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Demikian juga
berkah, mencari berkah dengan air zam-zam, kurma, madu dan sebagainya. Yang ada dalilnya, maka itu apa? Diperbolehkan dengan cara yang disyariatkan. Ya. Adapun yang kedua yaitu at-tabarrukul mamnu'. Tabarruk atau ngalap berkah yang terlarang. Ya. Jadi yang pertama yaitu apa? Tabarruk al-masyru'. Tabarruk yang disyariatkan. Yaitu kita mencari berkah dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk mendapatkan barokah dengan cara dengan kaifiyah, tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-barakatu minallah. Barokah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu at-tabarrukul mamnu'. Tabarruk ngalap berkah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terlarang, yaitu mencari berkah dengan benda-benda atau makhluk yang tidak dijadikan sebab untuk mendapatkan atau mewujudkan barokah. Seperti misalkan mencari berkah dengan kuburan, nisannya kuburan, misalkan. Ini adalah tabarruk yang terlarang, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab barokah. Atau misalkan tabarruk dengan sisanya orang-orang soleh, kiai atau ustadz misalkan. Ini tidak disyariatkan karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab. Oleh karena apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mencari berkah dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, maka ini termasuk hal yang terlarang. Sebagian orang, masya Allah, mencari berkah dengan kuburan, menciuminya, kemudian mengambil tanah yang di kuburan dengan harapan mencari berkah, maka ini terlarang. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, inna taqbila wal massa lil masyahidi min adatil yahudi wan nasara. Sesungguhnya mencium dan mengusap-ngusap petilasan atau kuburan, ini termasuk adat kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, barang siapa yang menyangka bahwa mencium kuburan atau mengusap-usap kuburan mendatangkan barokah, maka ini termasuk suatu kebodohan dan kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab untuk berbarokah. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hal ini pun yakni tabarruk dengan yang tidak disyariatkan diingkari sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengingkari hal seperti ini. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa tatkala sampai kabar kepada Imam Syafi'i bahwa orang-orang tabarruk mencari berkah dengan pecinya Imam Malik, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menulis bantahan kepada Imam Malik. Menulis bantahan kepada Imam Malik dan mengingkari hal itu. Dan mengingkari hal itu. Oleh karenanya ajib, sekarang banyak orang ngalah berkah sembarangan. Diceritakan oleh penulis kitab Akhuna Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Zain dalam kitabnya Imam Syafi'i Menggugat Syirik. Dia pernah ke Kalimantan. Kalimantan, di sana nggak tahu, kiai baru aja meninggal, kiai Torikot Naksabandiyah, siapa namanya lupa saya, Iyaci apa siapa gitu. Termasuk keajaiban kiai ini, katanya dia pernah bermimpi bahwasanya dia ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sujud kepadanya. Wahul musta'an. Sebulan setelah kematian kiai tersebut, nisannya ambruk. Nisannya, tahu nisan? Nisannya ambruk. Kenapa ambruk?
Karena orang-orang datang ya, kemudian rebutan untuk ya, menciumi dan mengusap-ngusap nisannya. Untuk apa berkah? Cari berkah. Ya, baik. Betul, Abdul Aziz. Pernah tahu kuburan itu belum? Siapa? Hah? Ijai. Nah, Masya Allah. Tuh ada, benar. Di sana thariqat banyak ya. Nah, thariqat Naqsabandiyah. Dan beliau juga menceritakan, buku itu bagus. Saya sarankan kepada antum untuk membaca. Imam Syafi'i menggugat syirik. Beliau juga menceritakan di Kalimantan juga. Dia pernah melihat suatu hal yang ajaib, yaitu pemandangan yang bertolak belakang. Satu bangunan yang sangat megah. Satu bangunan yang sangat megah sekali. Ya, ada kubah-kubahnya, mewah sekali. Depannya lagi ada sebuah bangunan yang beratapkan kayu. Yang ini megah, ada kubahnya, Masya Allah. Ada satpamnya, ada tukang sapunya. Yang ini biasa aja. Pertama kali orang yang melihat, ya, yakin dia akan memastikan yang bangunan megah tadi itulah masjid, yang kayu tersebut ya mungkin apalah gitu, gubuk atau apa. Ya, ternyata apa? Terbalik. Setelah ditanyakan kepada masyarakat sekitar, yang bangunan megah tadi ternyata kuburan. Ya, kiai siapa lagi tuh? Thariqat juga. Ya, adapun yang itu tadi apa? Masjid. Yang kayak gubuk tadi, yang dari kayu, itu masjid. Allahul musta'an. Jadi apa? Kuburannya lebih mewah daripada masjid. Wala haula wala quwata illa billah. Ini tabarruk. Tabarruk yang apa? Mamnu'. Lebih aneh lagi, ayo ikhwah, apa yang diceritakan oleh akhuna al-ustaz Muhammad Arifin Badri. Dalam kitabnya Tasawuf ala modern atau dzikir ala tasawuf. Dia menceritakan dari salah seorang temannya yang jebolan Pompes Jombang. Ya. Dan saya juga pernah ketemu sama dia dan mendengarkan cerita ini darinya. Tapi ini diceritakan dalam buku beliau. Yaitu katanya dia pernah ikut diajak oleh bibinya ke Nganjuk. Nganjuk mana? Jawa Timur. Ke Nganjuk untuk bertemu atau ziarah ke rumah wali. Ya, ke rumah wali. Sesampai di sana dia disuruh ke ruangan yang laki-laki, bibinya disuruh yang ruangan perempuan. Setelah pulang, apa kata bibinya tadi cerita? Wih, tadi saya lihat ada wali banyak sekali. Wali banyak sekali. Di antara wali tersebut ada satu wali, ya, laki-laki telanjang tanpa sehelai benang pun yang menempel pada badannya. Wali itu ya, wali telanjang, Masya Allah. Kemudian kata dia, lalu wali tersebut dikasih oleh asistennya rokok, kasih rokok. Yang wali telanjang tadi ini, kemudian dihisaplah oleh wali tersebut. Baru beberapa isapan, kemudian dibuang rokok itu tadi. Setelah dibuang, tahu bahwasanya wali tersebut membuang rokok, ya, perempuan-perempuan yang ada di ruangan tadi rebutan untuk mendapatkan, ya, sisa rokok yang belum habis, putung rokoknya tadi, rebutan. Ternyata setelah rebutan didapatkanlah oleh salah seorang wanita. Setelah dapat, ya, langsung disuruh anaknya yang masih ingusan untuk ngisep rokok. Ya, dengan harapan apa? Agar dia pandai dan
sukses. Ngalap berkah juga ini. Ngalap berkah dari putung rokok seorang wali laki-laki yang telanjang tanpa sehelai benang pun yang melekat pada badannya. Wali apa ini? Wali syaitan ada. Nah, alhasil ayyuhal ikhwah, seperti ini adalah kenyataan. Ya, seperti ini adalah kenyataan. Banyak kaum muslimin yang ngalap berkah ya dengan cara-cara yang keliru, dan ini adalah tidak dibenarkan. Tabarruk adalah ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Patokannya jelas. Apabila hal itu adalah memang hal-hal yang memang dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk mendapatkan barokah, maka boleh dilakukan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi. Tentunya. Adapun apabila tidak ada contohnya dari Nabi SAW atau sebab benda tersebut tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk mendatangkan barokah, maka tidak diperbolehkan. Bukankah dahulu Nabi SAW bersama beberapa sahabatnya tatkala perang Hunain, lalu ada sebagian sahabat yang meminta untuk dijadikan zatu anwat, sebagaimana orang-orang kafir memiliki zatu anwat, yaitu pohon untuk menggantungkan senjata biar nanti mempan melawan musuh. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Aja'altum Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah meminta sesuatu yang besar, subhanallah. Kalian meminta seperti apa yang diminta oleh pengikut Nabi Musa alaihi salam. Apa kata pengikut Nabi Musa tatkala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Di sini Nabi SAW mengingkari tatkala para sahabatnya meminta untuk memberikan kepada mereka tempat untuk tabarruk yang tidak disyariatkan. Pohon bukan untuk sebagai tabarruk. Dan saya sarankan kepada antum untuk membaca kitab At-Tabarruk, At-Tabarruk yang ditulis oleh Dr. Nasir Al-Judai. Sebuah kitab yang sangat bagus sekali membahas secara detail tentang masalah tabarruk. Karena masalah tabarruk, ikhwan, masalah yang sangat penting sekali. Banyak kebejatan dan kesesatan sebagian kaum muslimin pada zaman sekarang dari arah tabarruk. Bukankah orang-orang yang tabarruk dengan batu ajaibnya Podari karena masalah tabarruk? Bukankah sebagian orang yang tersesat dalam masalah hulu kepada kuburan dan sebagainya gara-gara masalah tabarruk dan sebagainya? Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mengilmui masalah ini. Dan buku yang terbagus dalam masalah ini adalah buku Syekh Dr. Nasir Al-Judai dengan judul At-Tabarruk. Nah, kayaknya melenceng dikit dari pembahasan, tapi nggak apa-apa. Karena masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Kita masuk. Min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dalati ala qudratil malikil wahhab. Belum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diterangkan nggak? Dulu sudah ya. Kita terangkan tentang perincian makna bismillah. Dan dulu juga kita terangkan bahwasanya basmalah memiliki berapa hukum? Memiliki 5 hukum. Basmalah terkadang syarat, seperti di dalam sembelihan atau buruan. Yang kedua, basmalah terkadang hukumnya adalah wajib, seperti ketika makan. Pendapat yang kuat hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, basmalah hukumnya adalah sunnah, seperti ketika akan wudu, menurut pendapat yang kuat juga. Yang keempat, basmalah hukumnya adalah
bid'ah, seperti akan adzan atau akan sholat. Dan yang kelima, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, yaitu kalau akan melakukan keharaman, misalkan minum khamr, bismillah, haram. Taib. Mau mencuri, bismillah, ya Allah jangan ketahuan ya Allah. Taib. Hukumnya adalah haram. Karena bagaimana mungkin kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Mendahului ini kayaknya. Ya. Pusatnya belum kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dalati ala qudratil malikil wahhab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadullu adh-dhanun. Summa ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Min a'jabil ujab, termasuk sesuatu yang sangat mengherankan. Wa akbaril ayat, dan termasuk tanda-tanda ad-dalati ala qudratil malikil wahhab, yang menunjukkan tentang kekuasaan al-malik. Al-malik salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, al-malik, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, ya, dan diantaranya adalah dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Baik. Dan di sana juga ada Al-Malik. Malik, ada Al-Malik. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Di antaranya dalam surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Dan yang terakhir yaitu Malik. Malik. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran sekali. Ya. Dalam surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidkin inda malikin muqtadir. Inda Malik. Itu jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nama Allah. Ada Al-Malik, ada Al-Malik, ada Al-Malik. Ya, semuanya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermakna raja, penguasa. Al-Ghallab. Al-Ghallab, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala maha raja. Al-Ghallab, yang maha penguasa. Al-Ghallab, ya, ini juga termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah Ghalib. Ghalib. Yang disebutkan dalam Al-Quran sekali. Dalam surat Yusuf ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Baik. Kemudian termasuk tanda Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang maha raja dan maha penguasa. Sittatu usulin. Ya, sittatu usulin. 6 landasan. 6 pondasi. Bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat jelas, gamblang. Lil awam, bagi orang-orang awam, masyarakat biasa. Fauqa ma yadullu dhanun, ya, lebih dari yang dikira oleh orang-orang. yakni sangat jelas sampai melebihi batas. Penjelasannya ini sebenarnya sangat jelas sekali. Ya, kata Syekh. Seperti masalah tauhid, masalahnya sangat jelas sekali.
Allah berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah hanya kepada Allah saja, jangan berbuat syirik. Apa ini enggak jelas? Jelas kan? Bagi orang awam aja jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Apa kurang jelas? Sangat jelas. Tapi kata saya, "Summa ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adqiya'il alam." Namun setelah ini ghalita fiha, salah di dalamnya, katsirun min adqiya'il alam, kebanyakan orang-orang cerdas yang di alam ini, wa uqala'i bani Adam, dan orang-orang yang berakal dari anak Adam, illa aqallal qalil, kecuali sedikit. Jadi maksud beliau suatu hal yang aneh sekali, dan ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 6 perkara, 6 masalah, 6 landasan utama yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas, gamblang sekali. Tapi aneh, orang-orang yang katanya cendekiawan, orang-orang yang katanya ustadz, orang-orang yang katanya kiai, orang-orang yang katanya alim ulama, kok malah enggak faham. Ini maksud beliau. Yang ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya masalah ini untuk kita fahami, agar kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, haula utu zaka'an wa lam yu'tau zaka'an. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi kecerdasan, tapi tidak diberi zakat. Perhatikan perkataan Syekhul Islam. Haula tentang orang-orang ahli filsafat. Mereka itu orang-orang yang cerdas. Haula utu zakat. Mereka itu diberi kecerdasan, tetapi lam yu'tau zakaan. Tidak diberi zakat, kesucian hati. Yakni kecerdasan mereka tidak bermanfaat. Mereka itu orang pintar. Ikhwan, seperti orang-orang kayak di Islam liberal. Orang-orang yang katanya cendekiawan, orang-orang yang katanya ilmuwan. Memang benar, otaknya encer. Mereka itu betul-betul cerdas. Tetapi apalah artinya kecerdasan apabila tidak membawa manfaat, tidak berbarokah. Kalau tidak mensucikan diri, tidak menjadikan pemiliknya untuk tunduk kepada al-haq, sehingga kepandaian dan kecerdasannya malah membawa bencana pada dirinya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Quran itu adalah hujjah bagimu, penolong bagimu, pemberi syafaat bagimu, kalau kamu mengamalkannya, kalau kamu tunduk kepadanya. Au alaik, bencana kepadamu. Kapan? Kalau kita tidak mengikutinya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, tatkala jelas kepada kita keterangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu, kita lanjutkan insyaallah taala poin yang pertama pada pertemuan berikutnya. Apakah Imam Malik mengetahui bahwa pecinya dijadikan alat mengarap berkah dan beliau membiarkannya? Wallahu a'lam. Yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah bahwa penyebab yang menjadikan Imam Syafi'i rahimahullah taala menulis bantahnya kepada Imam Malik adalah tadi, yaitu tatkala beliau mendapati orang-orang ngalap berkah kepada pecinya Imam Malik rahimahullah taala. Apakah Imam Malik mengetahui dan ridha kepadanya? Wallahu a'lam. Tapi zahirnya kemungkinan besar kita husnudzan kepada Imam Malik bahwa beliau tidak mengetahuinya. Inilah husnudzan kita kepada para ulama. Tapi yang jelas memang Imam Syafi'i punya kitab Ar-Rad
alal Imam Malik. Bantahan kepada Imam Malik. Itu memang benar. Bahwa Imam Syafi'i menulis sebuah kitab bantahan kepada Imam Malik rahimahullah. Tapi bantahan beliau kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala bukan bantahan yang mungkin kalau menurut kita bantahan yang tanpa adab, tidak. Ya. Beliau sangat memuliakan Imam Malik rahimahullah. Bagaimana tidak, beliau sendiri adalah murid Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tetapi biasalah para ulama saling membantah untuk mendapatkan apa? Kebenaran. Untuk mendapatkan kebenaran. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang beliau dikenal dalam diskusi dan debatnya untuk mencari kebenaran. Oleh karenanya pernah dikatakan oleh anaknya, putranya Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tawali Ta'sis fi Manaqib Muhammad Ibnu Idris, bahwa saya tidak mendengar ayahku tatkala dia berdebat dia mengeraskan suaranya. Tatkala berdebat saya tidak pernah mendengar ayahku, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, mengeraskan suaranya. Apalagi apa? Sampai ngotot misalkan, atau sampai mencela, memaki lawan debatnya. Ini tidak pernah. Keras, suaranya keras saja tidak pernah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Ma nadhartu li ajlil ghalabah." Tidaklah saya berdebat untuk mencari kemenangan. Ya, tidaklah saya berdebat untuk mencari kemenangan, tetapi mencari kebenaran. Oleh karena ya ikhwan, tatkala diskusi, tatkala kita berdebat, hendaknya yang kita cari adalah al-haq, kebenaran, bukan kemenangan. Kalau kemenangan, kalau yang kita cari kemenangan adalah mungkin saja kita akan sombong. Kebenaran nampak pada lawan, tetapi kita tidak mau mengikutinya. Karena apa? Gengsi. Malu dong, masa saya kalah dalam debat. Nah begitu. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.